mungkin kalau warga RW 1 khususnya ya, yang bisa mendengar saya itu sangat panjang. Bahkan BPJS Kesehatan belum punya aja, aku himbau, ya kan, silakan dibuat di puskesmas Perkebun Manggis. Itu semua saya bahas di Maui boro-boro gitu, maksud saya suatu menghimbau. Ya, sekarang tinggal tergantung warganya gitu loh. Apa saya boro-boro cuma masuk ke kanan ke kiri tidak dipakai apa gimana, kita nggak tahu juga dalam hal ini. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sama lain ya. Saya bilang begitu, terus ini nambah nih, ya kan, dilalanya nih terus nanti bertambah gitu. Ya kan, jadi bukan kita mengharap atau korban lebih banyak atau enggak gitu. Jadi emang kok itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Kadang gini, awalnya gini, baru satu koki. Kadang gini, dia nggak koki tuh ini kok jadi maaf kalau itu ada masalah. Saya bilang gitu. Ntar nanti gitu, bukannya kita mengharap, ini juga udah menjustis. Oh ini nanti ya perlu nambah lagi, enggak. Saya bilang jangan salah, saya tafsir, saya bilang gitu. Kader Galis, kader Lantik sama kader IFA ya di sini ya. Saya berharap pertemuan ini bisa menjadi kita, kami dari Puskesmas menyampaikan informasi-informasi tentang kesehatan. Mungkin Ibu kayak tadi itu ada beberapa kendala di lapangan, bisa kita diskusikan nanti biar Ibu juga ke warganya bisa menyelesaikannya. Nah, hari ini sebenarnya memang ada dua agenda kita ya, tentang DBD sama BAFA. Nah, tadi saya sudah mendengar diskusi tentang DBD, di mana mungkin permasalahan yang dihadapi itu pertama tentang demam berdarahnya ya, di mana menggunakan warga. Harapannya Ibu sebagai perwakilan kami di lapangan bisa membantu memberikan edukasi ke warganya. Nah, untuk demam berdarah kan memang itu penyakit menular yang ditularkan melalui nyamuk. Selain keluhan di pasien mungkin yang demam tinggi atau demam berdarah, juga ada pemeriksaan lab yang namanya pemeriksaan trombosit. Tapi tidak semua yang trombosit itu demam berdarah. Jadi kalau mendapatkan laporan dari masyarakat, harus dipastikan juga trombosit ini memang DBD apa enggak. Jadi harus ada diagnosa dari rumah sakit gitu, yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Rumah sakit biasanya juga kalau menemukan pasien dengan demam berdarah, biasanya akan memberikan surat ke pasien untuk dilaporkan ke puskesmas. Ya. Tapi kalau menemukan kasus di lapangan kayak Diana tadi, misalnya curiga DBD langsung kita pastiin nggak ada, jadi itu bagus banget. Karena menjelang ini kita pastiin kalau DBD, setiap ada kasus DBD, kalau di kita didapat laporan, kan kita harus lakukan PE dulu. Pernah nggak dengan PE? Nah, PE itu apa? Ya, pemeriksaan epidemiologi itu untuk menentukan misalnya orang ini benar nggak sakit ya, sakit dia itu benar nggak dia demam berdarah. Kalau dia demam berdarah, dia dapat dari mana? Jadi harus ditelusuri juga. Itu kan perlu bantuan dari kadar kan. Dia tinggal di mana, kerja di mana. Kalau dia tinggal di situ, dipastiin lagi dia tertular di wilayah ya, itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan jentik. Ada jentik apa enggak? Kalau misalnya nggak ada jentik dan yang misalnya orangnya, misalnya anak sekolahnya jauh atau dia kerjanya di mana, bisa jadi dia nggak tertular di wilayah kita. Kalau jentiknya negatif, berarti ada kemungkinan dia nggak tertular di wilayah kita, dan itu juga nggak wajib fogging. Fogging itu kan kalau misalnya di sana ada jentik kan untuk mengukur jentiknya. Ya, nah mungkin kalau ada kerisauan dari warga, gimana kita menjelaskan? Mungkin nggak menyelesaikan masalah seperti tadi juga dijelaskan, dan mungkin lebih banyak efek sampingnya juga dalam pada anak-anak. Nah, kalau memang kasus di sana ada DBD dan setelah diperiksa PE-nya negatif, kemudian kita jauh juga orangnya kerja di mana, bisa jadi mungkin dia bukan di wilayah kita tertular, nggak perlu kita melakukan fogging. Nah, kalau memang PE-nya positif, berarti kan di tempat kita harus melakukan fogging dengan kriteria jarak rumah yang harus diperiksa. Ya, jadi kelebihan dari Ibu sebagai Ibu kader tentu bahwasanya pengetahuannya lebih, dan diharapkan juga bisa mengedukasinya ke warga. Nggak apa-apa, coba dulu kalau musuh kita
Iya, DBD kita PE dulu. Pertama benar kasus PE DBD-nya apa enggak, terus kemungkinan tertularnya di mana. Kalau kemungkinan tertularnya bukan tempat kita dan PE negatif, kalau mungkin 2 kasus, ya sebenarnya enggak kok. Iya, walaupun korbannya tidak ada yang sambut. ya. Mungkin hal itu yang belum diketahui oleh warga juga. Jadi kita mulai menjelaskan ada salah satu difogi karena tidak seluruhnya harus difogi, tapi untuk cuma memberi wajib. Karena yang tahu persis di warga itu adalah rumahnya dia sendiri, bukan kewajiban mereka untuk membersihkan dispensernya yang sudah lama nggak dibersihkan. Cuma ada mengingatkan misalnya ini adalah sudah listrik nantinya tempat pembangunan ini ya harapannya mudah-mudahan kasus DBD tidak menangis dan amin. Jadi kita sama-sama menjaga bukan ada dawis yang terutama mungkin untuk ini apa nah masing-masing diingatkan untuk gimana dirinya yang utamanya. Nah, kalau rumahnya masing-masing sudah dijaga, kalau memang ada kasus ya kita pasti lagi benar nggak ada di sini. Kalau enggak itu kita tertular kita lagi. Ya, ya mudah-mudahan dengan ini bisa jadi terbuka wawasannya. Itu kedepannya juga kalau misalnya ada apa, jangan suka kedepannya. Kalau misalnya kasus dulu nanti tanya ke Mbak ini nanti kalau misalnya beliau bisa kita misalkan gimana cara menyelesaikannya. Oke, masih ada keraguan? Enggak ya? Masih ada kan? Saya bunda, Masih ada kan? gimana udah? Ibu bukan matematik ya? Bukan. Oh, iya juga. Kalau saya tahu, Oh dari bawah enggak ya maksudnya memang bukan matematik kan? Ya, tapi Warga. hanya sebagai warganya ya. Ya. Pernah kasus seperti itu. Jadi kan tadi kan dikasih kesempatan bagaimana warga ini kan contoh punya kadernya. Nah kita sebagai warga gimana caranya menekan ada untuk segera fogging gitu. Nah aku ingat pernah ada kasus gitu di rumah saya sudah banyak berfogging karena itu dia sebagai awal keluarga pasti DBD fogging. Makanya saya bilang gimana caranya meredam agar warga tidak dulu pikir harus fogging. Kan kalau dulu kita kurangnya informasi, apabila seorang sebenarnya tidak ada pegang selalu informasi itu terus gitu. Jadi begini ya, begini ya. Kalau dulu kan memang agak kurang informasi yang disampaikan tuh hampir nggak ada ya, cuma harus gini ibu kader harus gini ya gitu. Kalau sekarang memang kalau saya dengar Bu Yana di lapangan tuh banyak banget informasi yang disampaikan, alhamdulillah. Jadi ada perkembangan lah ya. Jadi kita yang memang paham mengerti, dan tinggal kita aja yang sudah paham menjelaskan kepada warga yang nggak paham nih. Jadi ikutan membantu gitu. Oh enggak sekarang ternyata fogging itu harus kayak gini karena itu dia udah terinformasi. Kalau dulu enggak. Berarti yang ibu lihat di warga kita udah berpaham kan? Iya, udah mulai ada perkembangan. Jadi kalau dulu kita bisa fogging karena itu dia informasi itu kan penting ya. Makanya saya bilang apakah ada itu ada blast WA tentang cara informasi kalau DBD itu masih fogging atau kami dulu harus fogging dimati-mati dan lain sebagainya. Kan kayak contoh saya waktu itu udah 4 tiba-tiba rasanya panas. Pasti kan saya panik kan, kok udah 40
bakti, kebantuan. Jadi perlu banyak informasi yang lain kan, karena banyak nih, ada dawis, ada timantik. Jadi isinya itu gak hanya melulu bantuan, terus sama namanya kerja bakti, mungkin terus diisi pengetahuan yang lain. Kadang-kadang kita yang jarang keluar penting juga, apalagi sekarang semua bawa HP HP dan kita baca, oh ya jadi kita lebih paham. Terima kasih Bu. Masih ya Bunda. Ya, artinya kita saling melakukan ke masyarakat. Dalam tanda kutip bukan berarti nunggu kasus banyak, enggak. Kalau misalnya ada kasus dipastikan dulu dengan PE. Terus kalau memang sampai kasusnya menambah, berarti PE-nya harus kita tingkatkan. Ini masalahnya di mana? Jadi bukan berarti menunggu kasus, berarti penjelasannya belum bukan menunggu kasus meningkat berpindah. Karena kasus itu harus dipelajari, kita menyelesaikan masalah sesuai dengan penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya memang karena jentik yang mungkin sudah banyak